Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Nih di sebelah kiri saya, sekarang sudah ada Mercedes AMG A35 Sedan versi 2023. Jadi ini baru dirilis sekitar bulan Juli tahun ini. Mercedes AMG A35 Sedan 2023 ini punya beberapa perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di video ini akan kita bahas apa saja perbedaannya. Nah, jadi perbedaan pertama yang kita bahas dari eksterior bagian depan. Eksterior bagian depan sekarang grillnya nih, dia berbentuk vertikal gini dengan logo AMG di sebelah sini ya. Logo Mercy masih ada di sini dengan huruf bentuk yang besar, terus di atasnya ada tulisan Affalterbach. Ini nggak tahu saya bacanya benar apa enggak, tapi ini logo yang barunya dari A35. Terus lampu depan juga desainnya baru. Dia sekarang pakai multi beam LED dengan tampilan yang lebih sangar dan ada biru-biru di sini nih sedikit nih. DRL juga kalau nyala dia di sini, jadi kesan agresifnya itu masih ada. Emang sih masih mirip sama versi sebelumnya, tapi ini versi pembaruan yang lebih sangar. Terus body kitnya nih, body styling depannya lebih sangar ya daripada versi sebelumnya. Jadi kalau dari jalan tuh galak banget tampilannya, AMG banget deh pokoknya. Terus di kap mesin juga sekarang nih tampilannya lebih sporty, jadi nggak rata kayak kap mesin mobil biasa. Dia ada semacam dua buah gundukannya gini yang bikin tampilannya jauh lebih sporty. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, pada bagian samping juga kelihatan sama sportnya kayak bagian depan ya. Di samping sini ada AMG stylingnya nih, body kitnya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri dengan dua warna, jadi warna hitam dan warna sewarna body. Untuk peleknya masih menggunakan desain AMG ya, khas AMG dengan ring 19 dan menggunakan ban 235/35 ring 19 depan belakang rata. Oke, sekarang sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu nih. Di bawah kap mesinnya Mercedes AMG A35 ada mesin kayak apa sih? Jadi mesinnya ini berkapasitas 1991 cc, 4 silinder inline yang mampu memuntahkan tenaga puncak 306 dk pada 5.800 rpm. Torsinya juga ngeri banget nih, bisa sampai 400 Nm pada 3.000 sampai 4.000 rpm. Kemudian tenaga dari mesin disalurkan ke penggerak semua roda dengan AMG Speed Shift DCT 8G alias 8G. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam interior AMG A35 Sedan versi terbaru. Secara keseluruhan sebenarnya masih sama kayak versi sebelumnya sih, cuman dia ada beberapa pembaruan nih. Tapi sebelum itu kita ke pembaruan pertama, yaitu dia ada sunroof sekarang. Jadi syutingnya juga lebih enak nih, lebih terang. Oke, yang pertama setirnya nih, yang paling terasa berbeda tuh setir. Setirnya tuh modelnya baru, AMG yang baru dengan sini dong logo AMG tuh tebel banget. Jadi kita bawa mobil tuh berasa makin sporty gitu, kalau cuma di setir doang. Nah, di sini juga ada dua tombol AMG Performance Button nih. Yang di sebelah kanan tombolnya bisa diputer-puter nih untuk kita mengganti mode berkendara. Jadi dari comfort terus ke sport, ada juga sport plus, dan dia akan mengatur berbagai macam aturan yang kalau kita gantiin ya. Kayak mulai dari mesin dan juga kenyamanan suspensi. Nah, itu berbeda. Kalau di sport pastinya mobil akan lebih anteng lah ibaratnya buat bermanuver. Untuk yang sebelah kiri, untuk ini settingannya ada dua nih. Yang pertama yang di bawah ada penggantian transmisi, terus yang atasnya untuk engine start stop, auto start stopnya itu dia bisa dimatiin, bisa dinyalain. Kalau dinyalain pastinya akan lebih efisien ya konsumsi bahan bakarnya. Walaupun kalau saya pakai ini sih selama beberapa hari untuk di dalam kota, dia konsumsi bensinnya tuh sekitar 8-9 km per liter. Ya sebanding lah sama tenaga yang dihasilkannya. Terus dari ke sini juga ada sekarang fitur-fitur barunya tuh di head unit. Head unit nih secara ukuran sebenarnya sama yang kemarin, cuman dia sekarang sudah ada
wireless connectivity ya. Jadi Android Auto sama Apple CarPlay sekarang bisa wireless, nggak perlu pakai kabel. Kalaupun mau pakai kabel, ada beberapa colokan yang bisa dimanfaatkan. Di bagian depan sini di konsol, terus juga di balik konsol tengah ada 2, dan di belakang juga ada 1 ya. Nanti kita akan bahas. Nah, tombol di bawah sini ada juga pemilihan mode berkendara nih, sama. Jadi bisa dari AMG Performance button ataupun dari sini langsung nih ke tombol ini. Lalu pengaturan volume dan juga kamera, pengaturan kamera 360-nya gitu. Oh iya, di mobil ini juga sekarang udah ada wireless chargernya ya. Jadi variasi pengecasan itu makin banyak. Gitu sih. Terus untuk yang lainnya di sini ada beberapa kompartemen lain penyimpanan seperti beberapa cup holder dan juga untuk menaruh-naruh barang-barang yang kecil nih di sebelah sisi pengendara, sisi pengemudi maupun sisi penumpang, dan di bagian tengah. Sisanya sih masih sama dengan AMG A35 Sedan yang versi sebelumnya. Sekarang kita cek ke bangku belakang. Sekarang saya coba duduk di jok belakangnya AMG A35 Sedan. Yang pertama saya rasakan sih buat saya yang tinggal 181 cm nih memang jarak joknya tuh agak mepet ya. Jadi ini tadi settingan berkendara saya, dan ini dengkul saya mungkin tersisa sekitar 3-4 jari. Untuk headroom sama, nggak terlalu banyak ya. Paling cuma 2 atau 3 ruas jari lah. Dan di belakang memang nggak banyak yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita cuma berdua, di sini ada armrest dengan 2 buah cup holder yang bisa dilipat. Terus kalau kita bertiga ya ini nggak usah kepake ya. Jadi di sini penumpang. Dan kalau duduk bertiga agak kurang nyaman karena di sini tuh ada tonjolannya gede banget nih. Yang lumayan gede tonjolannya nih di tengah-tengah kaki penumpang. Gitu. Terus untuk kepraktisan ada ruang penyimpanan di sini 2 di bangku pengemudi dan bangku penumpang depan. AC, kisi-kisi AC ada 2, dan yang tadi saya bilang colokan Type C cuma 1 di belakang. Jadi mungkin bisa rebutan ya sama yang sebelah kita ya colokannya. Kompartemennya juga nggak terlalu banyak. Di sini di bangku penumpang nggak terlalu besar. Di pintu penumpang maksud saya, pintu pengemudi, pintu penumpang belakang kanan kiri nggak terlalu besar. Terus sisanya ya udah itu aja sih. Ada lampu baca di sini. Ada juga gantungan untuk baju atau apapun yang bisa digantung. Terus ya udah gitu dong. Tapi ya karena ini Mercy jadi tetap kelihatan mewah kalau kita turun dari bangku penumpang juga ya. Pengaturan kacanya udah full auto naik turunnya. Tuh. Oh iya, speakernya juga dia udah pakai Burmeister ya di sini. Oke, sekarang setelah kita membahas tadi apa aja yang baru di eksterior, interior, sekarang kita akan coba berkendara dengan AMG A35 Sedan 2023. Oke, sebenarnya menurut saya dari kemarin itu semenjak saya cobain, kalau di jalan tol nih mobil tuh bener-bener nggak ada body roll ya, minim banget body roll. Jadi nggak ada tuh yang namanya limbung-limbung, apalagi setelah kita ganti ke mode sport ya. Setelah kita ganti ke mode sport tuh ini banget, dia tuh nurut banget. Di bawahnya tuh mobil nurut banget suspensinya, karena dia kan suspensinya langsung otomatis langsung jadi lebih keras kalau kita set ke mode sport atau sport plus. Torsinya yang 400 Nm tadi juga terasa banget di tol, dan suaranya tuh merdu kalau kita ganti ke mode sport atau kita injak gas dalam gitu tiba-tiba itu tuh terasa banget, merdu banget suaranya. Jadi kita kalau kita nggak nyalain lagu ya, jadi kedengeran banget suara knalpot tuh ke dalam tipis-tipis tuh sangar gitu, agresif, apalagi kalau orang lain yang dengar di luar. Oke. Dan untuk konsumsi bensin memang nggak bisa dibilang irit ya, karena sesuai dengan tenaga dan torsinya dia yang badak ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya juga selama saya pakai itu sekitar 1819 lah. Mungkin kalau dipakai ke luar kota atau jarak jauh dengan trek yang mulus terus gitu, rata terus, mungkin bisa dapat 110 atau 111.
Oh ya, yang saya notes lagi juga di kemarin saya bawa keluarga di bangku penumpang memang nggak bisa dibilang lega ya. Terus yang tadi di tengah itu ada kompartemen yang untuk penggerak rodanya, jadi yang ini tinggi banget ya. Kayak ada gadudukannya di tengah itu tinggi banget dan itu cukup mengganggu. Kalau di tengah anak-anak kecil sih masih oke, masih aman banget. Nah, jadi itu dia tadi berbagai pembaruan di AMG A35 Sedan 2023. Mulai dari eksterior yang makin ganteng, sampai interior dan fitur-fiturnya yang makin lengkap. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.